Cairan meteor ini jatuh ke sebuah gunung. Pas banget besoknya bapak-bapak yang rutinitas tiap harinya olahraga ke gunung minum air yang berasal dari mata air gunung. Tiba-tiba dia ngerasa airnya nggak enak, terus dia muntahin. Ternyata air itu udah tercampur sama cairan meteor yang jatuh tadi. Tapi dia nggak tahu, dia ngiranya mungkin airnya kotor. Habis olahraga, bapak ini berangkat kerja kayak biasa. Dia security di sebuah bank, gajinya pas-pasan dan hidupnya cuma sendiri doang. Hari itu dia ngerasa perutnya sakit banget karena nggak ada biaya buat berobat. Dia ngira mungkin dengan minum soju sakit perutnya bisa hilang. Malamnya dia minum soju, kok nambah sakit. Lagi nahan sakit sambil genggam tangannya, dia nggak sadar barang-barang di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Pas dia mau pulang, dia mau ngelempar sebatang rokok. Tiba-tiba semua barang di depannya juga ikut terlempar. Dia kaget, buru-buru dia pulang. Dia coba gerakin barang-barangnya yang ada di rumah. Berhasil, semuanya bergerak. Akhirnya dia punya ide. Ilmunya dia pakai buat menghasilkan uang dengan cara jadi pesulap. Pria ini dipuji sama cewek karena punya mobil yang unik dan antik. Pacarnya si cewek cemburu, terus nyamperin dan mengejek mobilnya si pria ini. Tapi respon si pria ini biasa aja dan santai banget. Karena respon si pria ini biasa aja, cowoknya si cewek ini nggak terima dan ngelempar bola kasti ke mobil pria ini sampai kacanya pecah. Pria ini nggak terima dong. Dia pun keluar sambil megang kunci ring. Jaga-jaga siapa tahu diajak berantem. Tiba-tiba ceweknya cowok itu nawarin, daripada berantem, gimana kalau lomba balap mobil aja? Dan hadiahnya bakal dapetin cewek ini. Mereka setuju dan balapan deh. Awalnya pria ini hampir ketinggalan, tapi dia nggak hilang akal. Demi menang, dia tabrak apapun yang bisa ngalangin dia buat menang. Berhasil, pria ini menyusul cowok ini. Dengan bangganya nih, si pria ini ngegoda ceweknya cowok ini. Emosi si cowok ini kepancing dan nabrakin mobil pria ini. Sampai dua sejoli ini nabrak beton. Dan si pria ini juga mobilnya jungkir balik. Tapi pria ini senang meski dia luka dan mobilnya hancur. Yang penting dia menang. Gadis ini dianggap melompat dari atas tebing karena meninggalkan surat wasiat dan sepatunya di atas tebing. Tapi jasadnya nggak bisa ditemuin karena cuaca yang buruk. Polisi wanita yang baru selesai dari cutinya disuruh untuk menangani kasus gadis ini. Dari investigasi dia, terungkap kalau ternyata gadis ini masih pengen hidup. Tiba-tiba atasannya nyuruh dia buat menghentikan penyelidikan dan nganggap kalau gadis itu udah meninggal. Padahal penyelidikan dia belum selesai, guys. Di tengah gejolak batin, dia tiba-tiba mendapat petunjuk kalau ternyata gadis itu emang belum meninggal. Dia pergi ke luar negeri dan merekayasa kematiannya, dibantuin sama ibu baik yang kasihan sama nasibnya si gadis ini. Jadi sebenarnya gadis ini adalah saksi kunci dari kasus ayahnya. Setiap hari dia selalu diawasi oleh CCTV dan gak bisa pergi kemana-mana. Kedua orang tuanya sudah gak ada. Bahkan ia pun gak dianggap sama kakaknya yang gila harta. Kasian ya. Bayi ini dari kecil sudah nggak diharapkan sama keluarganya. Baru lahir aja bayi ini dijinjing kayak gini. Bahkan ditaruh di bagasi mobil. Sampai akhirnya dia berusia 2 tahun. Dia jadi anak yang mandiri karena sering ditinggal sama keluarganya yang sibuk. Dia bisa melakukan semua yang dilakukan orang dewasa. Dari pakai baju sendiri sampai masak sendiri, guys. Tapi dia nggak protes ataupun menangis. Di umur 4 tahun, dia bisa ke perpustakaan sendiri dan membaca semua buku. Dia tumbuh jadi anak yang pintar banget. Nggak hanya itu, dia juga pintar bantuin ayahnya menghitung hasil penjualannya. Tapi sayang banget, ayahnya malah bilang kalau dia itu udah melakukan kesalahan karena udah sok pintar dan orang salah pantas dihukum. Dia tanemin tuh di otaknya kalau orang salah pantas dihukum. Jadilah deh setiap ayahnya salah, selalu dia hukum dengan mengerjai ayahnya. Mulai dari ganti minyak rambut ayahnya sampai bikin topi ayahnya lengket di rambutnya. Hingga akhirnya anak kecil ini pun dimasukkan sekolah dan dia pun senang banget, guys. Pria ini adalah zombie. Dia zombie yang gak ditakutin sama orang-orang. Malah dia dianggap gelandangan. Anehnya juga dia takut sama anjing. Bukan kayak zombie biasanya yang ditakutin dan gigit orang. Karena dia takut sama anjing, dia sembunyi di toilet umum. Bapak ini gak dengar suara zombie ini di toilet. Dia lihat. Awalnya bapak ini marah-marah sambil mukulin zombie ini karena dikira orang cabul. Zombinya kesal dong, terus dia gigit kepala bapak ini sampai berdarah. Anak si bapak tahu ayahnya digigit zombie, langsung mengurung ayahnya dan zombie itu biar nggak gigit orang kayak di film-film. Besoknya bapaknya bisa keluar dan dia masih kayak manusia normal. Bedanya si bapak sekarang terlihat awet muda dan bisa bekerja berat layaknya anak muda. Temannya si bapak mau juga jadi kayak si bapak. Akhirnya anak si bapak nggak takut lagi sama si bapak dan zombinya. Terus mereka kerjasama buka jasa gigit zombie yang bikin orang awet muda. Dan bener aja semua orang bapak-bapak yang ada di desa itu jadi awet muda dan kuat-kuat semua. Pria ini adalah anggota Badan Intelijen Nasional yang ditugaskan mencari sebuah tas di kereta api. Tapi dia nggak tahu isi tasnya apa, bahkan bentuk dan warnanya juga nggak tahu kayak mana.
sampai dia ngeliat ada seorang anak kecil yang tanpa mencurigakan sedang diolok-olok sama temennya karena kayak menyembunyikan sesuatu gitu di tasnya. Pria ini mencoba buat ngambil tas anak ini. Pas banget nih, di sebelahnya ada ibu-ibu yang lagi nenangin anaknya yang lagi nangis karena kelaparan. Sampai penumpang lain nyuruh si ibu buat ngasih susu ke bayinya. Tapi si ibu bilang dia kelupaan bawa susu anaknya. Pas dia mau turun, penumpang lain nemuin susunya si bayi. Pas dia mau ngasih ke ibu tadi, botol susunya kesenggol, jatuh dan pecah, terus ngeluarin asap. Pas banget pintu keretanya nutup. Cuman beberapa detik doang, semua orang tewas di kereta itu, termasuk pria tadi dan si ibu yang bawa anak tadi. Ternyata isi botol susu tersebut adalah gas beracun. Dan gas beracun inilah yang sebenarnya mau dicari sama si pria tadi. Ini Remy, tikus got yang tingkahnya kayak manusia. Nggak suka makanan sampah, maunya makanan segar dan bersih. Hobinya masak dan cita-citanya jadi chef terkenal kayak idolanya, Augusto Gustave. Suatu ketika, tempat persembunyian Remy dan kawanannya itu roboh dan dilihatlah oleh nenek kejam yang mau ngeburu mereka. Mereka pun kabur berpencar, dan hal itu membuat Remy berpisah sama keluarga dan kelompoknya. Dia yang sendirian mencoba bertahan hidup dengan berkelana ke setiap gedung. Dan ketemulah tuh restoran idolanya Gustave. Di sana ia ngelihat office boy baru namanya Linguini yang ceroboh banget karena bikin kacau sup para koki. Remy yang pintar masak geram dong dan diam-diam mencoba memperbaiki supnya. Linguini sempat memergoki Remy dan nyembunyiin Remy dari kepala koki. Malah Linguini yang kena marah sama kepala koki karena dikira Linguini yang lagi megang sendok sayur mau ngancurin supnya. Kepala koki yang lagi sibuk marahin Linguini gak sadar supnya dibawa oleh pelayan buat dihidangkan untuk kritikus makanan. Dan terlambat kritikus udah makan tuh sup. Lanjut di part 2. Khawatir kritikus itu bakal komplain sama supnya dan nantinya bakal ngerusak reputasi restoran, kepala koki marah dan hendak memecat Linguini. Gak disangka sebelum dipecat, pelayan menyampaikan pesan dari kritikusnya kalau supnya itu ternyata enak guys. Akhirnya Linguini diangkat jadi koki. Padahal Linguini sama sekali gak bisa masak. Tapi Linguini tahu kalau yang masak supnya itu Remy. Akhirnya Linguini dan Remy membuat kesepakatan. Remy membantu Linguini jadi koki dan Remy juga dapat menyalurkan bakat memasaknya. Mereka pun saling bekerja sama membuat makanan yang enak. Dan berkat Remy juga, kini Linguini diangkat menjadi koki handal di restoran tersebut. Pria berbadan besar ini diam-diam nolongin agen mata-mata yang juga punya badan besar kayak dia buat kabur dari rumah sakit dengan menyamar sebagai dokter yang membawa pasiennya keluar pakai belangkar. Udah di luar, pria ini kaget dong karena ketemu sama gangster yang nanya ruang bersalin di mana. Karena istrinya si ketua gangster itu mau melahirkan di sana. Terus dia nggak sengaja ngedorong belangkar si agen ke depan ruang bersalin yang juga udah ada belangkarnya si istri gangster. Belangkarnya si agen sama si istri gangster malah ketukar. Si agen dibawa ke ruang operasi, sedangkan istri gangster dibawa sama pria ini. Mana bentukan badan mereka sama lagi dan mukanya juga sama-sama ditutupin. Lanjut di part 2. Dengan terpaksa, pria ini akhirnya nolongin si ibu melahirkan anak kembarnya. 3 lagi. Dan si agen yang udah dibius berusaha buat sadar biar nggak dioperasi. Hampir aja mau dioperasi, beruntung dia bisa kabur dari ruang operasi itu. Udah sampai di luar dan hampir mau masuk mobil orang, malah nyangkut karena badannya yang super besar. Dateng nih si pria tadi yang udah selesai nolongin si istri gangster. Dia pun akhirnya berhasil ngebawa si agen yang posisinya tersangkut kabur dari rumah sakit itu. Kocak ya. Pria ini lagi bingung nyari kelas, terus dia nanya sama seorang siswi. Tiba-tiba ada siswa laki-laki yang sengaja ngedorong dia dari belakang. Pria ini cuma diam aja dan nggak balik ngelawan. Ketemulah nih kelas yang dia cari. Di sana ada siswa laki-laki yang ngedorong dia tadi. Si siswa laki-laki ini kembali bikin ulah dengan ngatain pria ini. Lagi-lagi pria ini cuma ngeliatin doang. Tiba-tiba pria ini bersikap layaknya seorang guru pengganti dengan ngenalin nama dia di papan tulis dan nyuruh semua murid buat duduk. Semua murid kaget dong, terus langsung duduk. Apalagi siswa laki-laki yang ngedorong dia tadi. Dia sampai gak berani natap pria ini. Pria ini juga ngebalas perlakuan tak sopan dari siswa laki-laki tadi dengan mempermalukannya di depan siswa-siswa yang lain sampai dia diketawain sama semua murid. Nggak lama datang seorang ibu yang ternyata adalah guru pengganti yang mau ngajar mereka. Ternyata pria ini bukan guru guys. Dia sengaja menyamar sebagai guru pengganti buat ngebales siswa laki-laki yang ngebully dia tadi. Wah pinter banget ya, mana semua murid percaya lagi.